Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fatiha ila ruhi sayyidina habibina syafi'ina rasulullah sallallahu alaihi wa sallam. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi dzikrihi la ya'ala rijali bil janna wa yaqana bi wasrabihi wa alihi wa alihi wa sahbihi wa barakatihi bi dini wa dunya wal akhirah wa ja'alna min hisbihi wa rizquna mahabbatahum wa tawakkal ala millatihim wa yashurna bi zumratihim ila fiyatin wa salamatin lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hissa ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa du'a ilal huda wa dilalata alal khairi ibtigha'a mardatihi wa qurbihi wa thawabihi wa husnil khatimah ma'al lutfi wal afiyah wa salahil akibah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala musanniful kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain. Allahumma aftah qulubana futuhal arifin wa bihidmatika wa ansur alaina birahmatika ya arhamar rahimin. Ila anqal. Pas bulan Maulid ya. Pas pembahasan tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini, untuk mengetahui bahwa sesungguhnya Nabi Muhammad itu dilahirkan di negeri Mekah. Harus tahu nih, anak-anak kita, keluarga kita harus tahu tentang apa sejarahnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahwa Nabi Muhammad itu orang Arab, orang Quraisy, harus tahu. Maka jangan suka ngeledek orang Arab, Arab lu. Apalagi benci sama orang Arab, hati-hati. Karena Nabi kalian yang termulia adalah orang Arab. Kalau kamu benci orang Arab, termasuk Nabi Muhammad kamu benci. Kalau mau benci orangnya, jangan nyebut sukunya, jangan nyebut kelompoknya, sebut aja orangnya. Elo setan lo, elo monyet lo, orangnya jangan ya Arab monyet. Oh berarti seluruh Arab monyet semua, termasuk Nabi. Hati-hati. Kayak ngomong dasar Jawa semuanya maling, termasuk di Ponorogo maling, berarti di Ponorogo termasuk orang Jawa. Gimana? Ini jangan berlebihan membenci
kelompok, hingga semuanya kita jadikan satu, kita benci, padahal di dalamnya ada orang-orang yang mulia, orang yang harus kita hormati. Jadi kita harus tahu Nabi Muhammad itu orang Arab, dilahirkan di kota Makkah. Kenapa yang dipilih oleh Allah kota Makkah? Oh, itu ada rahasia khusus, ya. Ada hikmah yang istimewa. Apa diantaranya? Di Arab itu nggak ada yang hebat. Di Mekah itu nggak ada pemandangan yang indah, nggak ada nggak ada lautan, nggak ada pemandangan, nggak ada taman, nggak ada. Hingga orang masuk kota Mekah, ya nggak ada yang terngiang, nggak ada. Apa yang mau dilihat Mekah? Gersang, panas. Hingga ketika Nabi Muhammad SAW dilahirkan di sana, ketika kita datang ke kota Mekah, yang teringat langsung ini tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Itu yang teringat, karena nggak ada lagi kemuliaan yang lain, nggak ada gitu loh. Andai Nabi Muhammad lahirnya di puncak Bogor, pamannya, itu akan tertutup dengan wisata Bogor, kalah nanti Nabi Muhammad dengan objek wisatanya. Anda lahir di Australia, oh lain lagi, kalah sama Sydney nanti, kalah sama pemandangan yang lain. Tapi Allah pilih Mekah. Kenapa? Gak ada yang dibanggakan kota Mekah kecuali Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika kamu masuk kota Mekah, yang terpandang hanya satu, itu, nggak ngelirik yang lain. Terus Mekah juga termasuk pusat dunia, tengahnya dunia. Dari Mekah ke Afrika dekat, ke Asia dekat, ke Eropa dekat, Mekah tuh. Hingga sahabat Nabi yang diutus ke seluruh dunia mudah berjalan dari kota Mekah. Maka hijrah pertama sahabat kemana? Afrika. Kenapa? Deket. Mau ke Asia deket, mau ke Australia, mau ke mana? Eropa deket. Itu Allah pilih tempat yang istimewa untuk Nabi Muhammad SAW. Terus Mekah belum ada yang namanya kerajaan, hingga nggak ada yang namanya unsur politik di negeri Arab, nggak ada. Sementara di negeri yang lain, Roma, Yunani, sudah berdiri kerajaan-kerajaan dengan politik yang kotor, yang satu sama lain saling menjatuhkan, saling memusuhi. Di Mekah nggak ada. Yang ada apa? Persaudaraan, perang saudara yang ada. Nggak ada perang politik, nggak ada. Artinya saudara dengan saudara saling bela, perang dengan suku itu, perang suku itu. Tapi pembelaannya urusan apa? Persaudaraan. Hingga Allah pilih tempat itu yang mana hubungan manusia dengan yang lain masih kuat dalam persaudaraannya. Ketika mereka bersatu, wah, persatuannya lebih kuat dari kelompok mana saja. Maka dipilih kota Mekah sebagai tempat lahirnya Nabi Muhammad SAW. Tapi setelah Nabi lahir di kota Mekah, beliau dipindahkan tuh ke kota atau ke kampung Bani Sa'ad atau ke pegunungan untuk menyusui selama 2 tahun, ditambah lagi 2 tahun, dalam berita ada 4 tahun Nabi di Bani Sa'ad. Kenapa? Dianggap di kota Mekah itu sudah modern, hingga untuk pendidikan anak sudah kurang baik, padahal zaman itu. Maka dipilihlah kampung Bani Sa'ad, yang mana masih daerah pedesaan, yang masih tenang, masih indah, hingga pertumbuhan Nabi menjadi tumbuhnya anak-anak yang baik. Kayak saya lah, jalan-jalan ke selatan, Jakarta Selatan.
berhenti di lapangan pinggir jalan ambil ngopi duduk. Ada anak-anak main bola tuh, anak kecil. Wow, ini dari pertama saya duduk sampai kopi habis, sampai nggak ada yang keluar dari mulutnya kebun binatang, monyet, nggak ada. Coba kamu ke Priok, ampun dah. Anak sama anak ngobrol aja udah keluarnya nyet, udah keluarnya jing, udah keluarnya. Itulah pendidikan gitu loh. Di tempat itu masih sangat murni, nggak ada kalimat kotor yang keluar, nggak ada kalimat. Maka tempat yang seperti itu tempat yang kita inginkan untuk kehidupan kita. Mudah mendidik anak-anak kita, mudah mengajari mereka. Kenapa? Pikirannya bersih, mulutnya bersih, tatarannya bersih, pergaulannya bersih. Itu yang kita harapkan. Maka di sono jadi tempat hunian yang ramai lah di Priok. Karena kepepet nggak ada tempat, ya nggak apa-apa lah, namanya lumayan lah Priok juga. Ya. Jadi kalau kamu mau cari tempat tinggal, maka cari tempat tinggal yang demikian, yang di situ bisa untuk mendidik anak-anak kita, keluarga kita, nggak ada kalimat kotor, nggak ada ajaran yang kotor. Ya. Terus Nabi Muhammad SAW dibesarkan di kota Mekah, sampai dewasa dia tetap tinggal di kota Mekah, hingga dia mendapat pendidikan berdagang dari paman beliau siapa? Abu Thalib. Abdul Muthalib, kakek beliau yang merawat Nabi Muhammad sepeninggal ayahnya. Setelah ayahnya meninggal, Nabi diurus sama Sayyid Abdul Muthalib. Ibundanya meninggal, ayahnya meninggal, ibunda meninggal, diurus oleh Sayyid Abdul Muthalib. Ketika Sayyid Abdul Muthalib meninggal, maka dipindahkan pendidikannya, pengawasannya oleh Sayyid Abu Thalib. Maka di tangan Abu Thalib lah Nabi mendapatkan banyak pendidikan tentang dagang, tentang bergaul, tentang bermasyarakat, hingga Nabi dikenal di kota Mekah sebagai orang yang pandai, orang yang jujur, orang yang lurus, hingga kecerdasannya dikenal oleh seluruh kota Mekah. Sampai Siti Khadijah, orang yang kaya raya, tahu siapa Nabi Muhammad, terkenal kejujurannya, kepintarannya, sampai diajak kerjasama untuk berdagang. Ketika dagangannya berhasil meningkat sampai diajak ke jenjang perkawinan. Sebelum Nabi kawin, ada masa di mana Mekah mengadakan renovasi Ka'bah. Di Ka'bah itu temboknya udah hancur, udah pada kropos, tapi tidak ada yang berani nyentuh. Kenapa? Karena ingat peristiwa Ababil. Berani nyentuh Mekah, berani nyentuh Ka'bah, turun burung Ababil. Itu orang Mekahnya aja nggak berani, apalagi orang di luar Mekah, tambah nggak berani lagi. Sampai terjadilah kesepakatan, karena sudah kondisinya buruk, maka harus direnovasi. Maka setelah sepakat semua, akhirnya direnovasilah Ka'bah, dipindahkanlah Hajar Aswad ke tempat yang aman, maka dipugar bangunan Ka'bah. Selesai pemugaran bangunan Ka'bah, diletakkanlah kembali Hajar Aswad, dan seluruh suku-suku Arab semuanya pingin memindahkan Hajar Aswad. Terjadilah pergolakan, perdebatan, hingga sengketa masalah siapa yang akan memindahkan Hajar Aswad.
Maka terjadi keputusan sayembara, siapa yang besok pagi-pagi berada di pintu Ka'bah, dia akan pindahkan Hajar Aswad. Begitu besok pagi, Nabi Muhammad udah di situ. Maka diserahkanlah tugas memindahkan Hajar Aswad kepada Nabi Muhammad. Tapi karena kecerdasannya, kebaikannya, Nabi buka sorbannya, digelar sorbannya, diambil Hajar Aswad, ditaruh di atasnya. Tiap kepala suku dipanggil semuanya untuk memegang pinggir-pinggirnya sorban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan semuanya mengangkat Hajar Aswad sampai ke dekat Ka'bah. Nabi mengambilnya kembali dan meletakkannya. Maka seluruh orang Arab mengakui ente top. Ente betul-betul cerdas, ente bijaksana. Pujian-pujian banyak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai beliau menikah dengan Siti Khadijah, sampai beliau dikaruniai 6 orang putra putri. Sampai usia ke-40 tahun Nabi Muhammad SAW mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa ta'ala melalui datangnya malaikat Jibril alaihi salam. Kemudian setelah Nabi mendapatkan wahyu, mulailah Nabi berdakwah di kota Mekah, menyampaikan agama Islam dengan modal nama yang sebelumnya sudah dikenal oleh orang Arab bahwa dia adalah Al-Amin. Maksudnya orang-orang udah tahu Muhammad nggak bakal pernah bohong, dari kecil nggak pernah bohong. Ketika menyampaikan agama maksudnya diterima. Tapi kan nggak begitu. Kok banyak yang nolak, kenapa? Karena hawa nafsu. Yang pertama, fulus. Kenapa? Pembesar-pembesar Arab itu sudah mempunyai pundi-pundi keuangan dari patung-patung yang mereka pajang di kota di dalam Ka'bah. Di sekitar Ka'bah itu ada 360 patung. Setiap patung itu ada calonya. Broker, kamu tahu calo? Kapan calo itu bertugas? Ketika kafilah-kafilah itu masuk kota Mekah. Ketika ada kafilah masuk, maka broker-broker itu ngejar tuh, mampir ke patung si Anu, mampir ke patung si Anu. Kalau dia berhasil dia ajak komisi. Setiap orang yang mampir ke situ bayar. Kalau sekarang, kalau kamu mau ngomong brokernya Wali Songo kan repot. Calo ke Wali Songo, sampai Wali Songo nanti. Itu supir-supir bis itu udah dapat jatah nanti kalau dia bisa bawa orang mampir ke sono. Fee buat kamu. Ada sistem yang begitu terjadi, apalagi di kota Mekah pada masa itu, hingga mereka tidak mau patung-patung itu dibongkar, dihancurkan karena keuangan mereka akan hilang. Belum lagi cenderamata, penjualan cenderamata. Kaos gambar lata, celana gambar lata Uzza, kacamata lata Uzza, gantungan kunci. Kalau sekarang nih umpamanya lah, dulu ada begitu. Sehingga itu menjadi pundi-pundi keuangan hingga mereka tidak mau itu semua dibongkar. Maka mulailah bertentangan Nabi Muhammad dengan pembesar-pembesar Mekah hanya gara-gara hal tersebut. Padahal mereka tahu yang dibawa Nabi hal yang benar, tapi karena ada unsur itu terjadilah permusuhan antara mereka.
Sampai puncaknya permusuhan, Nabi pindah ke kota Madinah. Di kota Madinah Nabi berdakwah lagi di sana. Di kota Mekah berapa tahun? Nah, di kota Mekah berapa? 13 tahun. Dari 40 sampai jadi berapa? 13 tahun yang disampaikan Nabi Muhammad hanya urusan keimanan. Bagaimana memantapkan imannya para sahabat-sahabat Rasulullah, hingga mereka yakin benar bahwa takdir dari Allah, kehidupan dari Allah, tujuan ini dari Allah, semua dari Allah. Mantap iman mereka, hingga mereka berhasil dicetak oleh Nabi menjadi orang-orang yang super iman kepada Allah. Lalu dari kota Makkah Nabi pindah ke kota Madinah, dan di Madinah Nabi berdakwah selama 10 tahun. Maka Nabi jumlah dakwahnya semua 23 tahun. Di Mekah tidak mengajarkan yang lain kecuali iman. Adapun di Madinah Nabi mulai mendirikan kerajaan, negara, menata masyarakat, mengajarkan ibadah, sholat, tunduk, semuanya sempurna diajarkan itu semua di kota Madinah. 10 tahun di kota Madinah Islam berkembang begitu pesat sampai mendunia, sampai ke Afrika, sampai ke. Dan Nabi Muhammad SAW hingga akhir hayatnya tetap tinggal di kota Madinah. Beliau hingga akhirnya sakit di kota Madinah dan meninggal pula di kota Madinah. Dan dikuburkan Nabi Muhammad SAW di rumah istri beliau, yaitu Siti Aisyah radhiyallahu anha, di kamarnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena Nabi ketika meninggal tidak dipindahkan kemana-mana. Nabi kalau meninggal, di situ dia meninggal, di situ dia dikuburkan. Jadi nggak diangkat ke sono, diangkat ke sini, enggak. Kita kan dipindah-pindah, kadang pindah sono, pindah sini. Nabi enggak, Nabi meninggal di situ, dikuburkan pula di situ. Kita masuk azan Isya, kita dengarkan azan Isya sebentar. Fadhal.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العلية الرفيعة وبده المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي يا الله. رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم بارك لنا وفي أولادنا وحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك. اللهم بارك لنا ولهم بالحال والمآل والإيال بجاه كبير المتعال. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Dan diwajibkan juga kepada orang yang akil balik, laki-laki dan perempuan, untuk meyakini bahwa sungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu orang yang ganteng rupanya. Gantengnya Nabi itu menjadi ganteng yang sempurna. Tidak ada yang melebihi gantengnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabiullah Yusuf alaihi salam. Apa bedanya? Gantengnya Nabi Muhammad, wajahnya Nabi Muhammad itu wajah yang dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah. Allah menjaga wajahnya Nabi Muhammad dari segala macam fitnah. Apa? Yang mana ketika orang memandang wajahnya Nabi Muhammad tidak seperti memandang wajahnya nabi-nabi yang lain. Kenapa orang kalau lihat wajah Nabi Yusuf sampai motong jari-jari, kenapa? Iya, yang dipikirkan apa? Kadang pikirannya kotor. Coba jadi suami saya. Waduh. Sampai nggak berani. Pikirannya kemana-mana. Ngayal. Tapi Allah menjaga wajahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hingga orang yang memandang wajahnya nggak menghayal, nunduk, wibawa, penuh aura, penuh kebaikan, itu dijaga oleh Allah. Padahal gantengnya melebihi yang lain. Tapi ketika orang mandang wajahnya, dia nggak sempet untuk punya pikiran yang macam-macam. Allah jaga wajah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan wajhukal maimunu hujjatuna yawma ta'tin nasu bil hujaji. Ya Rasulullah salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Wajhukal maimun, wajahmu ya Rasulullah yang indah, yang purnama, yang sempurna, itu adalah hujjah kami, pegangan kami, pedoman kami. Ketika nanti seluruh manusia membawa hujjah-hujjah alasan untuk selamat di hadapan Allah, kami tidak bawa-bawa yang lain kecuali kami mengharapkan Engkau ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai penolong kami kelak di akhirat. Di wajah yang mulia, wajah yang istimewa, yang wajah tersebut dijaga oleh Allah dari fitnah-fitnahnya akal manusia. Jadi harus kita imani dia begitu. Putih agak kemerahan kulitnya, gagah perawakannya. Nabi itu fisiknya beda-beda. Ada yang fisiknya kokoh steret, siapa? Musa alaihissalam. Sekali pukul hajar mati orang.
Ada yang fisiknya tinggi, ada yang fisiknya kurus biasa, ada yang fisiknya. Nabi Muhammad termasuk orang yang fisiknya biasa tapi proporsional, dadanya bidang, six-pack, boleh dikatakan janggutnya kayak huruf apa? Nun, janggutnya mangkung. Alfil anfi mimiyul fami nuniyul hajib, hidungnya kayak alif, nggak kayak wawu, nggak tongkrong gitu, hidung kok bengong pesek, ini huruf kayak alif mancung. Al anfiul apa? Anfi mimiyul fami, mulutnya kayak huruf mim. Bagus. Nah, ada mulut lempeng, ada kan mulut kayak, tapi indah, mulutnya indah, dagunya indah, matanya indah, alisnya. Allah ciptakan sempurna fisiknya Nabi Muhammad SAW. Maka orang yang ingin di hatinya dihitung sebagai umatnya Nabi Muhammad, itu di hatinya harus nempel kerinduan kepada Nabi Muhammad SAW. Punya keinginan memandang wajah beliau, punya keinginan bertemu beliau, itu harus ada. Kalau nggak ada, kamu nggak punya tanda cinta sama Rasulullah. Kenapa? Karena nanti di akhirat yang akan dipandang Nabi adalah hati kalian. Ketika seluruh manusia di padang mahsyar dalam kesusahan, dalam kepayahan, dalam kepanikan, maka seluruhnya datang ke Nabi Muhammad untuk diselamatkan dan dipindahkan dari padang mahsyar. Maka Rasulullah mencari umatnya, seluruh umatnya dicari, dan Rasul punya tanda. Apa tandanya kata Nabi? Sama kayak kamu melihat kambing putih di tengah-tengah kambing hitam. Umatku sini langsung tahu. Apa yang dilihat? Cinta di hatinya. Allah berikan pandangan Rasulullah, bisa melihat itu semua di hatinya. Maka dikumpulkan hingga jumlah yang begitu besar, menjadi satu rombongan besarnya Nabi Muhammad SAW. Dan semuanya diberikan minum langsung oleh Rasulullah dari telaganya Rasulullah satu persatu. Setelah minum, selamanya tidak akan lagi merasakan haus. Ketika rombongan itu sudah mulai berjalan meninggalkan padang mahsyar, kelompok-kelompok yang kecil-kecil lain teriak, "Ya Rasulullah, saya umatmu, ya Rasulullah, saya umatmu, kami umatmu, ya Rasulullah." Berhenti Nabi. Nabi nggak mau ada satu umatnya pun yang tertinggal. Maka ditengok, kata Nabi, apa tandanya, apa buktinya kalau kamu umatku? Kami dulu punya pondok pesantren ya Rasul, kami punya majelis taklim, kami imam masjid ya Rasulullah, kami begini kami. Saya ketua masjid dulu ya Rasulullah. Semua menghaturkan. Kenapa? Pingin masuk rombongannya Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah? Aku tidak melihat tanda dalam dirimu. Coba. Di hatinya nggak punya cinta sama Nabi Muhammad SAW. Walaupun ada majelisnya, walaupun kamu jadi ketua masjid, pemimpin majelis taklim, pemimpin pesantren, itu hanya untuk kedok, itu hanya untuk kamuflase, itu hanya untuk menutupi di hadapan manusia. Rasul tahu hati kamu, maka ditinggalkan semuanya oleh Rasulullah. Yang dibutuhkan apa? Tanda cinta di hati kamu sama Nabi Muhammad SAW. Kalau enggak, bohong semuanya.
Nabi tidak mengurus yang begitu-begitu. Walaupun kamu teriak, aku ya Rasulullah, aku ya Rasulullah. Kenapa? Nabi nggak lihat tandanya di hati kamu. Yang dibutuhkan adalah tanda di hati, bukan dohir. Kalau dohir bisa ditipu kita. Dohir bisa ada kamuflase, dohir bisa dipoles. Kalau hati, ya, itu yang akan kita harapkan nanti. Nabi Muhammad SAW juga nggak terlalu tinggi dan nggak terlalu pendek. Kalau duduk sama orang yang tinggi sejajar, duduk sama orang yang pendek sejajar, istimewa. Nabi kalau diukur secara meteran nih, oh ini lebih tinggi 190 tingginya, Nabi 170 tingginya. Kalau duduk bareng yang tinggi Nabi. Oh ya, yang kelihatan. Kenapa? Dimunculkan oleh Allah sebagai betul-betul pemimpin yang dilihat oleh semua orang. Nabi menjadi penutup semua nabi, artinya tidak akan ada lagi nabi setelah nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun nanti turun Nabi Isa alaihi salam, Nabi Isa turun dalam menjalankan syariahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi, tidak dengan syariahnya sendiri, tetap meneruskan melanjutkan syariah Nabi Muhammad yang tidak terputus sampai hari kiamat. Jadi nggak ada syariah pengganti lagi, nggak ada. Yang diteruskan adalah syariah Rasulullah sampai nanti hari kiamat. Itu yang harus kita ketahui seminim-minimnya tentang Nabi Muhammad SAW. Dan yang lebihnya lagi kamu harus tahu anak-anak beliau, putra-putri beliau, paman-paman beliau, keluarga beliau, hingga kita betul-betul muncul rasa cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Khususnya ini bulan Maulid, perbanyak membaca sholawat kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berapa banyaknya bib? Gak dibatasi. Sahabat nanya, ya Rasulullah, kalau separuh waktu saya pakai sholawat, gimana Rasulullah? Bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. Kalau 3/4 waktu saya untuk salawat gimana Rasulullah? Bagus. Kalau kamu tambah lebih bagus. Seluruh waktu saya sisanya saya pakai salawat ya Rasulullah. Bagus. Maka Rasulullah bersabda, yang paling dekat orang itu nanti di hari kiamat denganku adalah yang paling banyak membaca salawat untukku. Maka perbanyak salawat, khususnya bulan Maulid Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah kelak pada hari kiamat. Amin ya rabbal al-hadiniyah wa ala niyatin salawat ila hadratin Nabi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Ya rabbana antarafna bi anana qatarafna wa anana asrafna لظى أشرافنا فاتوب علينا توبة لكل حوبة وزلنا أوراتي وآمن رواتي واغفر لوالدينا ومولودينا والأهل والإخوان وسائر الحلان وكل ذي أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منا لا باكتساب منا
بكل سولي صلى وسلم ربي عليه أنت الحبي وآله وصحبه عدد تعصي صحبي والحمد لله سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.